adik-adik Ajar Hitung. Kembali lagi dengan video baru dari Ajar Hitung hari ini. Materi kita hari ini masih melanjutkan tentang bangun ruang sisi datar, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu tentang prisma. Yuk kita mulai materi kita. Prisma banyak sekali bentuknya ya. Kakak di sini kasih contoh 3. Di sini ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada juga prisma segi 5. Unsur-unsur prisma segi N. Pertama, titik sudutnya itu rumusnya 2 kali N. Misalnya prisma segitiga, berarti N-nya 3. Berarti banyak titik sudutnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Terus misalnya prisma segi 4, berarti N-nya 4. Berarti ini N-nya tinggal diganti 4. Berarti titik sudut sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Gitu ya. Yang kedua, sisi atau bidang. Rumusnya N plus 2. Misalnya prisma segitiga, N-nya tinggal diganti 3. Prisma segi 5, N-nya tinggal diganti 5. Rusuk. Rumusnya 3 kali N. N adalah banyaknya sisi alas prisma. Diagonal bidang sama dengan N kali N-1. Kalau diagonal ruang banyaknya rumusnya N dikali N-3. Kalau bidang diagonal rumusnya N per 2 kali N-1. Sifat-sifat prisma. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, jadi sama alas dan tutupnya. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi atau persegi panjang. 3. Prisma memiliki rusuk tegak atau rusuk miring. 4. Setiap diagonal bidang di sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Rumus luas permukaan prisma. L sama dengan 2 kali LA ditambah KA kali T. Keterangannya, L itu adalah luas permukaan prisma, LA adalah luas alas, KA adalah keliling alas, dan T adalah tinggi prisma. Maka rumus luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Selanjutnya rumus volume prisma. V sama dengan luas alas kali tinggi. Setelah paham dua rumus tadi, yaitu rumus luas permukaan dan volume prisma, yuk kita praktekkan rumus itu untuk mengerjakan soal. Mari kita mulai latihan soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Diketahui prisma tegak segitiga di atas, alasnya berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang rusuk 10 cm. Jika tinggi prisma adalah 70 cm, volume prisma tersebut adalah, kita tuliskan yang diketahui di soal, alasnya adalah segitiga sama sisi dengan panjang 10 cm. Karena segitiga sama sisi ketiga sisinya sama, berarti di sini 10, di sini 10, di sini juga 10. Jika tinggi prisma adalah 70 cm, berarti tingginya prisma ini adalah 70 cm. Pertanyaannya berapa volumenya? Kakak gambarkan di sini segitiga alasnya ya. Panjang sisi sini 10, di sini 10. Ini adalah tingginya, ini berarti kanan kiri 10, panjangnya sama, ini 5, ini 5 ya. Ini adalah tinggi segitiganya. Langkah pertama kita cari tinggi segitiga ini dengan rumus Pythagoras. T sama dengan akar, karena ini sisi yang tegak berarti dikurang ya, sisi miring kurangi sisi yang lainnya. Jadi T sama dengan 10 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 25 sama dengan akar 75. 75 adalah 25 kali 3. Jadi akar 75 sama dengan akar 25 ini 5, A3-nya tetap. Jadi tinggi segitiga ini adalah 5 akar 3.
Selanjutnya kita cari volume prismanya. Volume prisma rumusnya tadi setelah dipaparkan adalah luas alas kali tinggi prisma. Alasnya berbentuk segitiga. Rumus segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi prisma. Setengah kali alasnya segitiga 10, tingginya segitiga tadi ketemu setelah kita hitung 5/3, dikali tinggi prismanya 70 cm. Kita hitung, bagi 21, ini bagi 25, 5 kali 5/3 ada 25/3, dikali 70. 25 dikali 70 adalah 1750, ini masih ada kartiganya. Jadi volume prisma ini adalah 1750/3. Jawaban yang tepat yang D. Kita lanjut soal yang kedua. Sebuah kawat sepanjang 315 cm akan dibuat kerangka prisma segitiga. Jika panjang seluruh rusuk prisma segitiga tersebut mempunyai ukuran yang sama panjang setiap rusuk prisma tersebut adalah, diketahui di sini prismanya prisma segitiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Tadi rumus menghitung banyaknya rusuk pada prisma adalah banyak rusuk sama dengan 3N. Jadi 3 kali N-nya kita ubah 3 karena dia segitiga, karena dia prisma segitiga. Maka 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi banyak rusuk prisma segitiga ada 9. Pertanyaannya, panjang setiap rusuk prisma tersebut adalah, kita misalkan panjang setiap rusuk itu X. Jadi 315 sama dengan 9 dikali X. Karena rusuknya ada 9 dan ukurannya X. Ya. Jadi X itu sama dengan 315 dibagi 9. X sama dengan 35 cm. Jadi panjang satu rusuk prisma segitiga tersebut adalah 35 cm. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah prisma segi 5 beraturan, luas alasnya 70 cm persegi dengan volume 1260 cm kubik. Maka tinggi prisma tersebut adalah, diketahui dari soal luas alasnya 70 cm persegi. Diketahui juga V-nya 1260 cm kubik. Pertanyaannya, berapakah tingginya? Tadi rumus volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Volumenya kita ganti dengan angka yang diketahui di soal, yaitu 1260 sama dengan luas alas kita ganti dengan 70 dikali T-nya tetap karena belum diketahui. Maka T sama dengan 1260 dibagi 70. T sama dengan 18 cm. Jadi tinggi prisma tersebut adalah 18 cm. Kita lanjut soal yang keempat. Prisma dengan alas segitiga sama sisi berukuran 16 cm. Jadi alasnya bentuknya segitiga sama sisi. Panjangnya 16 seluruh sisinya. Sisi yang ini karena kiri kanan sama, 16 bagi 2 berarti sini 8, sini tinggi segitiganya. Dan rusuk tegaknya 14/3. Maksud dari rusuk tegak adalah tinggi prisma. Tinggi prismanya dia diketahui 14/3. Maka volume prisma tersebut adalah, maka pertama seperti tadi kita cari tinggi segitiga dulu. Tinggi segitiga sama dengan akar dari dengan Pitagoras
sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya. Sama dengan 16 kuadrat 256 dikurangi 64. Sama dengan akar dari 192. 192 itu 64 kali 3. Maka akar 192 adalah 8 akar 3. Jadi tinggi segitiganya ini. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Luas alas karena dia bentuknya segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Sama dengan setengah kali alas segitiganya 16 cm kali tinggi segitiganya tadi ketemu 8 akar 3 dikali tinggi prismanya berapa? 14 akar 3. Boleh ini kita bagi 21 bagi 28. 8 kali 8 akar 3 itu 64 akar 3 dikali 14 akar 3. 64 dikali 14 ya, dikali berarti 64 kali 14 dikali akar 3 kali akar 3 berarti kan dia akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi kalau akar dia kembar dikali, tinggal buang saja akarnya. Hasilnya berarti 3 ya. 64 kali 14 kali 3. Hasilnya 2, 6, 8, 8. Jadi volume prisma tersebut adalah yang B. Lanjut soal yang kelima. Prisma segitiga siku-siku dengan panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika tinggi prisma 6 cm, volume dan luas prisma secara berturut-turut adalah diketahui alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Kakak gambarkan segitiga siku-sikunya. Siku-siku di sini. Menentukan sisinya bahwa sisi yang paling panjang ini adalah sisi miringnya. Lalu sisi yang lainnya dia pasti sisi siku-siku. Bebas di sini mau yang 3, 4 atau 4, 3 sama saja. 3, 4. Nah, jika tinggi prisma 6 cm, volume dan luas prisma secara berturut-turut adalah jadi diketahui tinggi prisma 6 cm. Pertama kita cari volume dulu ya. Volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alas karena alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Jadi luas alasnya setengah kali alasnya 4, tingginya 3, kali tinggi prismanya 6. Coret. Ini 2 kali 3 berarti 6 kali 6 sama dengan 36 cm kubik. Selanjutnya kita cari luas permukaan dulu. Sini ya. Luas permukaan sama dengan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tinggi di sini tinggi prisma ya. Sama dengan 2 kali luas alasnya setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alasnya 3 tambah 4 tambah 5. Keliling segitiga ini tinggal ditambah-tambah saja sisinya ya. Dikali tinggi prismanya 6. Sama dengan 2 kali setengah kali alas segitiganya 4. Tinggi segitiganya 3 ditambah kita hitung ini. 3 tambah 4, 7 tambah 5, 12. Berarti ini 12 kali 6. Ini kita coret. 4 kali 3 sama dengan 12. Ditambah 12 kali 6 sama dengan 72. Jadi luas permukaannya 12 tambah 72. Hasilnya 84 cm persegi. Jadi jawabannya berturut-turut
volumenya 36, A dan B, lalu luas permukaannya 84. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kita lanjut soal yang terakhir. Sebuah prisma tegak, alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Jika luas seluruh permukaan prisma 392 cm, volume prisma adalah, diketahui di soal bahwa alasnya berbentuk belah ketupat. Kakak gambarkan di sini belah ketupatnya. Panjang diagonalnya 12 dan 16. 12 bagi 2, 6. Berarti sini 6. Sini 6. Dan 16 bagi 2, 8. Juga 8. Lalu diketahui luas permukaan prisma. Tulis di sini ya. Luas permukaan prisma diketahui 392 cm persegi. Langkah pertama, kalian harus cari panjang sisi dari belah ketupat. Karena yang diketahui hanya diagonalnya kan. Kita harus cari tahu panjang sisinya ini. Ini kita cari dengan rumus Pythagoras. Panjang sisi miring berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi akar 64 tambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang sisi belah ketupat ini sama semua ya. 10, 10, 10, dan 10. Karena diketahui luas prisma, kita jabarkan dulu luas prismanya. Luas prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Di sini tinggi prisma. Luas permukaannya kita sudah tahu, 392. Tinggal kita ganti dengan angka 392. Sama dengan 2 kali luas alas. Karena alasnya belah ketupat, jadi kita tuliskan rumus luas belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ditambah keliling alas. Karena alasnya ini 10 semua, ada 4 sisi. Jadi keliling alasnya adalah 4 kali 10 dikali tinggi prisma. Kita belum tahu tinggi prisma, kita tuliskan T saja di sini. Kita lanjutkan, tulis 392 sama dengan, ini kita ganti, D1-nya dia 12, lalu D2-nya 16, ditambah, ini kita hitung, 4 kali 10, 40 kali T, berarti 40 T. 392 sama dengan, ini kita coret, boleh ya, 12 kali 16, berapa? 192 ditambah dia tetap 40 T. Kita kelompokkan ke sini ya, jadi 392 plus berubah jadi minus 192 sama dengan 40 T. 392 kurang 192 itu 200 sama dengan 40 T. Jadi T sama dengan 200 dibagi 40. T-nya adalah 5 cm. Jadi tinggi prismanya kita tahu 5 cm. Selanjutnya pertanyaannya kita disuruh mencari volume. Volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kita tulis dulu karena belah ketupat, jadi rumusnya D1 setengah kali D1 kali D2. Kali tinggi prismanya berapa tadi? 5 cm. Jadi kita tulis lagi D1-nya 12, D2-nya 16 kali 5. Kita coret, ini 6. Berarti 6 kali 16 kali 5 sama dengan 480 cm kubik. Jadi volume prisma ini adalah 480 cm kubik. Baiklah adik-adik ajar hitung. Terima kasih kakak sampaikan untuk kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga materi ini semakin menambah pemahaman kalian tentang luas dan volume prisma.
Bagi kalian yang ingin mencoba latihan soal lebih banyak lagi, kalian bisa kunjungi blognya Ajar Hitung. Caranya mudah, kalian tinggal ketikkan di Google Ajar Hitung latihan soal luas dan volume prisma. Kakak akan akhiri video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol berlangganan. Baik, sampai bertemu di materi selanjutnya.